Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Wah itu enggak cukup sampai duduk di tikar ya Bu? Oh oke. Ini sudah tanda-tanda akan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Lo kok enggak percaya Bapak Ibu, ini tanda-tanda akan mengembang ke kanan ke kiri, amin. Coba colek sebelahnya, mengembang ke kanan ke kiri. Bukan badannya, bukan badannya. Saya mau ajak lihat Bapak Ibu tentang covenant atau perjanjian. Saya ingat pertama kali khotbah di RIM tahun lalu. Saya masih ingat apa yang Tuhan janjikan buat RIM. Yang tahu, yang enggak tahu nanti tanya Bapak Ibu Gembala. Saya masih ingat janji yang dahsyat yang Tuhan berikan buat RIM untuk perjalanan ke depan. Tahukah Bapak Ibu ketika saudara menerima sebuah covenant, sebuah perjanjian, sebuah janji dari Tuhan, maka saudara sedang mendapatkan jaminan yang lebih, yang dapat dipercaya lebih dari apapun. Saya ulangin, ketika saudara menerima covenant dari Tuhan, sebuah perjanjian dari Tuhan, maka saudara sedang memegang sebuah jaminan yang jauh lebih kuat dari apapun. Sebelum datang ke Perth, ada beberapa hamba Tuhan yang tanpa diatur, tanpa direncanakan, mereka berdoa buat saya, yang sebetulnya ketika saya mendengar doa mereka, saya merasa terlalu berlebihan. Tetapi saya mau ngomong sama Bapak Ibu, Tuhan suka memberikan sesuatu yang berlebihan. Karena itulah Tuhan yang besar. Kalau Tuhan memberikan sebuah janji, pasti janji yang secara manusia tidak masuk akal, yang secara manusia tidak mungkin saudara dan saya bisa raih. Kalau saudara dan saya bisa raih, berarti itu bukan janji Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya bisa melakukan sendiri. Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan akan memberikan keturunan di usia di mana Abraham dan Sarah sudah tidak mungkin mengalaminya. Itulah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi ketika saudara menerima janji Tuhan yang 180 derajat berlawanan dengan kenyataan, berlawanan dengan keadaan, makin impossible, saya percaya itu yang makin possible buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu tentang covenant dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita bisa lihat 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 adalah momen pertama kali Tuhan merilis janjinya kepada Daud. Bahasa sederhananya Tuhan bilang begini, Daud, nanti kamu akan jadi raja. Saya enggak tahu bagaimana saudara, ada yang pernah menerima janji Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, jadi Anda mengerti apa yang saya tanyakan. Karena tadi pagi saya khotbah di sebuah gereja, ternyata 90% tidak mengerti apa maksudnya janji. Jadi saudara pernah menerima janji Tuhan? Oke. Siapa yang pernah menerima janji Tuhan bahwa anak-anakmu akan menyelesaikan sekolah sampai tuntas dan Tuhan akan memelihara? Boleh? Boleh angkat tangan? Ada yang pernah dapat janji seperti itu? Oke. Ada yang pernah dapat janji bahwa Tuhan akan membuat
bisnis dari suamimu atau pekerjaan suamimu akan dipelihara oleh Tuhan sekalipun di masa-masa pandemik seperti ini. Ada yang pernah mendapatkan janji Tuhan seperti itu? Ada 3 orang, 4 orang, oke. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ketika Anda menerima janji Tuhan, seringkali setelah itu keadaan yang Anda hadapin 180 derajat berlawanan. Betul Bapak Ibu? Ya, Tuhan janji akan memberkati saudara, Tuhan janji akan memberikan kesehatan, kemudian tiba-tiba saudara kena sakit. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau itu yang Anda hadapin, saya mau sampaikan selamat, you are in the right track. Amin. Anda sedang di track yang benar. Loh kok begitu Bu? Pelajarin di Alkitab. Setiap kali Tuhan melepaskan janji kepada seseorang, tidak lama kemudian terbalik 180 derajat. Tuhan janji kepada kepada Daud akan menjadi raja, tidak lama kemudian dia mengalami pengejaran Saul. Tuhan berjanji kepada Yusuf akan menjadikan dia seorang pemimpin, tidak lama kemudian dia langsung masuk sumur. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati saudara, bersiap-siaplah, tidak lama kemudian saudara akan mengalami harus menangis karena kekurangan. Amin. Kau takut? Kalau Tuhan berjanji Anda akan diberi kesembuhan, jangan kaget ketika setelah dikasih janji, tiba-tiba Anda merasakan meriang, tiba-tiba Anda merasakan sakit yang lebih berat. You are in the right track. Kalau Tuhan berjanji bagi yang jomblo-jomblo akan dapat jodoh, jangan kaget setelah itu tidak akan ada satu mata pun yang melirik kepadamu. Engkau ada di track yang benar, amin saudara. Kok takut Bapak Ibu? Yang paling banter abang nih. Abang mengamini nih, lagi dalam pergumulan kali ya. Saudara, Alkitab bilang begini, pada waktu Tuhan merilis janjinya ke Daud, ada menarik sekali dituliskan begini, sejak hari itu, apa saudara? Dan seterusnya, keren. Sejak hari itu dan seterusnya tidak dituliskan sampai kapan. Seterusnya mungkin saya salah mengerti, tapi pengertian saya seterusnya berarti selamanya, itu pengertian saya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesia saya kurang bagus, karena dulu bahasa Indonesia saya dapat D. Tapi iya, dari semua mata pelajaran yang paling jelek bahasa Indonesia, parah saudara. Jadi seterusnya berarti pengertian saya selama-lamanya. Benar Bapak Ibu? Ini yang saya bilang begini, sejak hari Tuhan melepaskan janjinya kepada saudara, Tuhan melepaskan anointingnya, pengurapannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa arti anointing? Anointing artinya sederhana, kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi itulah yang akan menyertai saudara selama perjalanan. Kemampuan ilahi itulah yang akan memampukan saudara untuk kemudian menemukan pintu-pintu ajaib. Kemampuan ilahi itulah yang akan menuntun saudara step by step, sekalipun di tengah jalan yang tidak menyenangkan, tapi pada ujungnya kemampuan ilahi itu akan membawa saudara sampai penggenapan janji. Jadi sejak hari itu dan seterusnya ada kemampuan ilahi yang ditaruh di dalam diri saudara. Karena kemampuan ilahi ditaruh di dalam diri saudara sejak hari itu dan seterusnya, maka dialah menjadi jaminan bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan tidak mungkin batal. Saya ulangin, bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak mungkin gagal. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memimpin dan menyertai anakmu untuk sekolah sampai selesai, maka dia akan melakukannya, tidak peduli apapun pintu yang tertutup bagi kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk membuka pintu. Kalau Tuhan tidak menemukan pintu, dia pintunya. Bukankah Tuhan bilang akulah pintu? Amin saudara. Jadi sejak hari itu apapun yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan tidak akan pernah gagal. Coba Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 1, saya suka sekali ayat ini. Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. In the beginning was the word. Saya pernah lihat video pendeta khotbah pakai ayat ini, ngomong beginning aja, beginning. Sampai lama dia ngomong in the beginning, beginning.
susah sekali ngomong begini. Jadi saya kalau ingat ayat ini, ingat video itu Bapak Ibu, lucu banget ya. Daripada stres lihat yang lucu-lucu aja Bapak Ibu ya. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah the word. Jadi subjek yang dibicarakan, topik yang dibicarakan adalah kata-kata. Terus kemudian, and the word was with God. Yang dimaksud kata-kata itu adalah bersama dengan Tuhan. Dan kata-kata itu adalah Tuhan. Kata yang dipakai the word adalah logos. Logos itu kata-kata firman yang tertulis ini aja. Tetapi ketika Tuhan menghidupinya, Alkitab menuliskan, then the word becomes God. The word was God. Nah, Anda tahu apa akibatnya kalau the word was God? Ayat 3 dituliskan begini. All things were made by him. Him di sini bukan refer to God. Him di sini refer to the word. Jadi sejak kata-kata itu dihidupi oleh Allah, maka kata-kata itu menjadi sebuah pribadi yang hidup. Pakai him di sini. And the word was with God. All things were made by him. Perhatikan kata-katanya, all things, segala sesuatu berarti semuanya. Dibuat oleh kata-kata. Kata-kata apa? Bukan sembarang kata-kata. Kata-kata yang Tuhan lepaskan. And without him, tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahasa Inggrisnya dibilang begini, tanpa kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Tuhan, tidak bakalan ada apa yang Anda sudah lihat ini, tidak akan ada. Berarti semua yang Anda lihat bisa ada karena apa yang Tuhan lepaskan dari mulutnya. Berarti Bapak Ibu tahu, waktu Tuhan melepaskan perkataan dari mulutnya itu sangat powerful. Ketika Tuhan berkata begini, rim akan kupakai di dalam pergerakanku, maka it's done. Tuhan sudah memeteraikan, Tuhan sudah menetapkan itu. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan kamu, aku akan sembuhkan. Ketika Tuhan berkata, aku akan memulihkan anakmu, Tuhan akan pulihkan. Karena Alkitab bilang semuanya dibuat oleh karena kata-kata yang dikeluarkan dari mulut Tuhan. Bisa nangkep Bapak Ibu? Itu sebabnya dalam 1 Samuel pasal 16 tadi, ketika Daud dilepasin kata-kata dari mulut Tuhan melalui Nabi Samuel, Alkitab menuliskan sejak itu dan selamanya ada kemampuan surga yang selalu akan bersama Daud, memeteraikan buat dia, menyertai dia, memampukan dia, akan help him open all doors, that possible doors, yang untuk persiapkan dia sampai destiny Tuhan terjadi dalam kehidupan Daud. Amin. Rahasia ini dimengerti oleh seorang perwira di Alkitab, di Perjanjian Baru di Injil Lukas. Anda ingat perwira ini? Dia datang ke Tuhan ngomong apa? Hambanya sakit. Tuhan, guru, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Tetapi cukup sepatah kata hambaku sembuh. Cukup sepatah kata hambaku sembuh. Dia ngerti rahasia ini. Makanya Tuhan ngomong, aku tidak pernah ketemu orang yang imannya kayak begini. Saudara, sebetulnya kalau orang di Surabaya, cukup banyak yang suka sedikit yang berbau mistis dan klinik. Di awal-awal pelayanan saya cukup laris. Bukan berarti sekarang enggak laris, artinya gini, perkataan saya belum selesai. Saya cukup laris berperan seperti Mama Loren. Anda tahu Mama Loren? Saya menjadi Mama Ruth. Karena mereka itu merasa mereka tidak bisa mendengar Tuhan, sehingga mereka meminta dari hamba-hamba Tuhan tertentu supaya mereka bisa menangkap Tuhan ngomong apa. Sebagian dari mereka mungkin mengerti rahasia seperti perwira ini, bahwa satu kata yang keluar dari mulut Tuhan itu sakti. Tetapi sebagian besar dari mereka bukan mengerti rahasia ini. Sebagian besar dari mereka karena memang mereka pingin jawaban instan yang cepat.
untuk keluar dari kondisi stres yang mereka alamin. Dan itu yang Tuhan rupanya tidak suka. Tetapi saya percaya kalau seluruh kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu powerful banget. Saudara tidak perlu diunyek-unyek begini. Cuman orang Indonesia habit. Kalau tidak dijamah, kurang mantap. Kurang mantap. Harus dinyuk-nyuk gini. Tambah rebah, semakin mantap. Saya dulu sering melihat bahwa banyak dari kita itu mengidentikan rebah itu lawatan Tuhan. Enggak, saya belajar banget tentang lebah itu dari suami saya. Tentang lawatan Tuhan. Suami saya ini jarang nangis. Enggak pernah nangis. Apa memang cowok begitu ya? Jarang nangis. Satu kali dalam kebaktian, pertama kali ada altar call dia maju. Bapak Ibu, Anda tahu perasaan seorang istri? Lihat suaminya enggak pernah nangis, satu kali ada altar call dia maju. Aduh, senengnya minta ampun, Tuhan melawat. God touch my husband, thank you. Dia maju. Didoain nih pendeta dari Malaysia. Diurapi satu-satu. Rebah. Dalam hati saya bilang begini, suamiku gak mungkin rebah. Wong nangis saja jarang. Dia bisa maju itu mujizat. Lalu dia maju, itu udah mujizat. Saya lebih shock lagi melihat dia rebah. Waduh, saya nangis. I'm so touched. Thank you Lord. Thank you for touching my husband. Thank you. He's experienced you. Aduh, bersyukur sekali Tuhan, Engkau mengizinkan suamiku ngalamin Engkau. Gitu. Lebih makin mantap lagi ketika saya tahu dia rebahnya lama enggak bangun-bangun. Jadi saya merasa semakin merasuk ini. Lawatan Tuhan. Rest in the Spirit. He was touched by the Holy Spirit. Saudara gitu loh. Setelah selesai, saya enggak tahan kepo. Pengen cepet dia balik ke kursi, aku mau tanya gitu loh. Dia balik, begini, habis nangis sekali. Terus saya tanya, kok tumben kamu sampai rebah? Kamu ngalamin apa? Kan aku enggak tahu dia nangis enggak. Kamu ngalamin apa? Tuhan, kamu ngerasain apa? Kok sampai kamu kok tumben hari ini rebah? Saudara tahu jawabannya dia? Enggak rebah ya apa, wong aku didorong. Aduh. Terus saya bilang, loh kalaupun dia dorong kan kamu bisa enggak usah rebah. Dia bilang begini, dia ini hatinya penuh belas kasihan. Non, kamu coba pikiran jadi pendeta. Dia sudah giniin kamu. Terus kamu enggak mau rebah. Kasihan. Dia kan mikir aku kok kurang urapan. Terus dia mikir, jangan-jangan dia mikir aku ini so stubborn, keras. Ya sudahlah, toh aku lirik, there was someone ready to catch. So why not give it a try? Nothing to lose. Lalu dia dengan pasrah. Berarti kamu rebah karena itu? Iya, aku udah disappointed Bapak Ibu. Terus saya tanya, lah terus kok lama? Ya kalau memang kamu didorong kenapa enggak langsung bangun? Non gini loh, coba kamu tuh pikir tuh, kalau mikir itu dari A sampai Z. Aku rebah, terus langsung bangun. Iya, ya ketahuan non kalau pura-pura.
Lu terus siapa? Ya udah aku yang ngantuk non. Tak puas-puasin. Saudara, di antara sekitar 25 orang yang altar call, he was the last one standing. You know why? He was sleeping. Sampai akhirnya sama petugasnya dibangunin. Oh my God. Sejak hari itu pikiran saya tentang rebah. Berubah. I don't really focus on falling in the spirit. Ketika saya melihat orang rebah, saya mulai curiga. Jangan-jangan kayak suamiku ini. Bapak Ibu coba cenglinya nih logikanya ya. Orang kalau didoakan posisi begini, you are in the vulnerable position to fall. Coba Anda berdoa, didoain gini. Nggak mungkin rebah. Kecuali Anda kayak suamiku, kasihan deh. Lain ceritanya ya, oke? Jadi, nah itu tabiatnya banyak tipikal orang karismatik. Nah, nggak salah sih kalau diprotes. Memang banyak dari kita terlalu lebay sih. Tapi saya tetap percaya gini loh, nggak usah pakai begitu-begitu. Tuhan itu bisa berbicara dengan cara yang manis, yang tertib, yang indah, ya kan? Betul ya? Dan ketika Tuhan berbicara covenant-nya, maka itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata yang dihidupi oleh Tuhan. Dan tanpa kata-kata yang dihidupi oleh Tuhan, tidak ada suatu pun yang jadi. Jadi sekarang dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk anak-anakmu, ya dan amin. Saya mau ajak kita melihat satu ayat lagi sebelum lihat ayat yang lain. 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kasih setiaku, ini Tuhan ngomong ke Daud. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Tuhan berjanji, satu janji Tuhan ke Daud, bukan cuma Daud jadi raja. Tapi Tuhan bilang seluruh keturunannya akan tetap berdiri di tahta. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat sekarang, tahtanya Daud mana? Enggak ada? Tuhan bilang, untuk selama-lamanya loh, keturunanmu akan duduk di tahta di hadapanku. Saya kasih tahu Bapak Ibu, tahukah Anda Ratu Elizabeth adalah dari garis keturunan Daud? Queen Elizabeth, UK, England. Tuhan menepati janjinya bahwa dari garis keturunan Daud tidak akan ada yang hilang untuk duduk di tahta di hadapan Tuhan. Wow, keren kan? Jadi kalau Tuhan sudah janji, Anda akan diberkati, Dia akan lakukan. Tidak peduli berapapun tahun lamanya Anda harus menunggu. Tidak peduli berapapun waktunya yang dibutuhkan, Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Jadi kalau Anda sudah menerima janji Tuhan, berbahagialah, bersyukurlah. Dan kalau sekarang keadaan 180 derajat terbalik, tetap kuatkan hatimu, karena kalau Tuhan sudah berjanji, ya dan amin sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Satu contoh lagi, kita buka Kejadian pasal yang ke-16. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Ini yang akan menjadi ayat kita hari ini. Kejadian pasal yang ke-16. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, Kejadian pasal yang ke-16.
Judulnya Hagar dan Ismail. Kejadian pasal yang ke-16, kita lihat Bapak Ibu. Anda tahu ceritanya ya? Akhirnya Sarah ini dalam menunggu janji Tuhan tidak sabar. Lalu dia mencoba membantu Tuhan. Oh, mungkin maksud Tuhan itu, aku itu punya anak bukan dari rahimku, mungkin dari perempuan lain. Bapak Ibu, kadang-kadang menunggu janji Tuhan itu tidak gampang. Dan kita mulai melogikakan, menurunkan standar. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai anak saudara sampai tuntas sekolahnya, maka itu artinya sampai tuntas sekolahnya. Enggak usah diartikan yang lain-lain. Amin saudara. Nah kemudian kita tahu ceritanya, dia mengambil Hagar. Hagar akhirnya punya anak Ismail. Nah kemudian ceritanya Hagar dan Ismail diusir. Tahu cerita itu ya? Nah kita lihat waktu perjalanan pengusiran. Oke, kita lihat ayat yang ke-9. Jadi di tengah diusir, Ismail itu sekarat. Kenapa? Dehidrasi. Mereka di padang gurun, sekarat, dehidrasi. Hati seorang ibu tidak tega. Lalu malaikat menemui Hagar. Kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bapak Ibu dengar, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Saya pernah mempertanyakan ini ke Tuhan. Why? You know the story. You know the long story. Saudara, ceritanya kan panjang. Antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. But why this verse still happen? Kenapa Tuhan masih melepaskan perkataan ini? Jawabannya satu. Karena Tuhan pernah ngomong sama Abraham, aku akan memberkati keturunanmu, keturunanmu akan menjadi bangsa yang sangat besar. Tuhan tidak pernah bilang, aku akan memberkati keturunanmu yang dari Sarah tok. Tidak. Tuhan tidak bilang dari Hagar tok. Tuhan bilang aku akan memberkati keturunanmu. Berarti kalaupun Abraham punya 100 istri, maka Tuhan akan memberkati semua keturunannya menjadi keturunan yang besar. Anda tahu kenapa ayat ini terjadi? Karena Tuhan terikat dengan covenant-nya. Lihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah gagal dengan apa yang dia janjikan. Sekalipun Abraham dan Sarah melakukan kesalahan, Tuhan menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan yang untuk kondisi kayak gini aja Tuhan nepatin, betapa lebih lagi untuk saudara dan saya. Amin. Namun yang saya ingin sampaikan begini. Waktu Daud diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, itulah momen di mana Daud menerima anointing. He was anointed, but he was not appointed. Perhatikan, he was anointed, but he wasn't appointed. Dia diurapi, tapi dia belum disahkan, belum diangkat. Anda tahu kapan Daud appointed? He was anointed in the 1 Samuel 16. He was appointed in 2 Samuel verse 5. Chapter 5. 2 Samuel pasal 5, itu baru Daud sah resmi jadi raja. Dari 1 Samuel pasal 16
sampai 2 Samuel pasal 5. Anda tahu berapa lama Daud menunggu? 13 tahun, haleluya. Anda tahu berapa lama Yusuf dari dapat mimpi sampai betul menjadi tangan kanan Firaun? 13 tahun, angka 13 tahun, I like that number. Who said that's unlucky number? Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Pada kali keberapa tembok Yeriko roboh? 13 kali. Hari ke-1 sampai 6 disuruh puterin sekali, 6 kan? Hari ke-7 7 kali, berarti total 13, angka bagus. Wanita pendarahan, berapa tahun pendarahan? 12 kok 13? Ya ampun. Aduh, ini kena deh. Mentang-mentang saya dari tadi ngomong 13, Anda langsung jeplak 13. Bu, Pak, wanita pendarahan berapa tahun? Saya gak ngerubah Bible ya. 12. Lah apa hubungannya sama 13, Bu? Dia kan pendarahan 12 tahun. Berarti dia sembuh pada tahun ke-13. Loh, that's right. Loh iya kan? Benar gak? Memasuki tahun ke-13, tapi belum sampai 1 tahun. Jadi belum 13 tahun. 12 tahun, mungkin Januari tahun ke-13. Anda tahu, orang yang bilang angka 13 itu angka sial, itu berarti orang menganut kepercayaan pagan. Paganisme. Penyembahan animisme dewa-dewa. Jadi kalau Anda percaya angka 13 angka sial, Anda penyembah dewa. Di Alkitab tidak. Alkitab mengatakan angka 13 itu bagus banget. 1 itu Tuhan. 1-3 itu dalam bahasa Ibraninya, angka Ibraninya. 1-3 itu ternyata unity with God. Oh, keren kan? 1 dan 3 itu unity with God. Oh, angka 13 di Alkitab justru angka pembalikan keadaan. Jadi saya suka angka 13. Yang lahir tanggal 13, Anda bersyukur. Ada yang lahir tanggal 13. Oh, Tante Helen lahir tanggal 13? Tante Helen lahir tanggal 13? Yes. Orang yang lahir kata-kata, saya membaca satu interpretasi mengenai Bible angka 13. Katanya orang-orang yang lahir tanggal 13 adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan memimpin. Untuk mengubah keadaan kayak Esther. Wah, haleluya. Jadi saudara, Daud anointed tapi belum appointed. Dan dari anointed sama appointed membutuhkan waktu 13 tahun. Yang sulit adalah 13 tahun ini. Karena saudara dan saya melewati sumur, melewati penjara, melewati pengkhianatan, melewati penipuan, melewati keadaan yang terbalik, itu yang membuat saudara dan saya gagal menerima janji Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya, tetapi semua covenant atau janji yang Tuhan berikan membutuhkan kerjasama dari saudara dan saya. Dan seringkali yang terjadi adalah bukan Tuhan tidak menepati janjinya, tetapi saudara dan saya bereaksi salah selama masa menanti, sehingga yang terjadi apa yang Tuhan janjikan terdelay, tertunda atau bahkan batal. Bukan Tuhan batalkan, Tuhan tidak batalkan. Anda ingat generasi pertama orang Israel, mereka gagal masuk tanah perjanjian, bukan Tuhan membatalkan, Tuhan tetap menggenapi. Tetapi yang menerima bukan generasi pertama, yang menerima adalah anak cucu generasi kedua. Kenapa? Karena selama masa menunggu generasi pertama gagal total. Gagal total. Dan hari ini satu aja saya mau sharing, salah satu penyebab kegagalan. Oke, kita buka Injil Matius. Banyak ayat ya hari ini. Hari ini banyak ayat Bapak Ibu. Gak apa-apa ya. Matius pasal yang ke-6, ayat 22 sampai dengan 23. Matius pasal 6, ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu, saya ajak kita baca 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, jadi ternyata mata itu salah satu pelita pintu-pintu penting dalam hidup saudara dan saya. Makanya tidak heran kalau ada orang bilang mata adalah jendela hati katanya gitu ya. Alkitab bilang kalau matamu sehat, tubuhmu seluruhnya sehat. Kalau matamu tidak baik, tubuhmu tidak baik. Maksudnya apa, Bu? Salah satu yang membuat kita gagal menerima janji Tuhan adalah karena mata. Matanya kenapa, Bu? Matanya harus dioperasi. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-14. Oh, banyak contoh Bapak Ibu. Saya demen banyak ayat nih hari-hari ini. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ketika Firaun telah dekat, Bapak Ibu, orang Israel mengalami 10 tulah melihat, menyaksikan kehebatan Tuhan 10 tulah. Sakti Tuhan kita ajaib. Bapak Ibu loh, dan saya belum pernah melihat kayak 10 tulah ya. Yang sana kena kodok, kita aman. Yang sana kena lalat, kita ndak ada lalat. Sekarang lalat banyak ya. Summer. Jadi mereka baru menyaksikan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Lalu mereka berhasil keluar. Ternyata di tengah perjalanan Alkitab mengatakan Firaun dengan seluruh pasukannya mengejar. Nah, saya membayangkan, lalu ayat 10 menuliskan begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel ngapain Bapak Ibu? Menoleh, lalu tampaklah apa? Orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Lihat ayat 11. Masalahnya kalau mereka berseru kepada Tuhan sampai di sana bagus, tapi masalahnya ada lanjutannya ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena ada kuburan kah di Mesir sampai kamu mau ngubur kami di sini? Lihat prosesnya. Mereka lihat, dari lihat takut, dari takut ngomel. Ini urutannya. Lihat, takut, tak ke hati, ngomel. Jadi kalau Bapak Ibu ngomel berarti udah prosesnya dari lihat. Lihat, kalau lihat sampai lihat oke cukup, enggak usah diternakkan lebih jauh. Masalahnya Anda kompromi lebih jauh dirasa-rasain di hati, iya ya kurang ajar banget ya, kurang ajar, keluar ngomel. Ini prosesnya, lihat, masuk di hati, ngomel. Inilah salah satu kegagalan terbesar dari orang Israel, karena mereka ngomel. Kenapa mereka ngomel? Karena mereka lihat. Salah satu kegagalan, kita gagal menerima janji Tuhan adalah mata. Mata adalah pelita tubuh. Yakobus bilang begini, jika kamu bimbang, jangan harap kamu dapat apa-apa. Berarti salah satu penyebab kita tidak bisa menerima penggenapan janji Tuhan karena kita bimbang. Dari mana kita bimbang? Karena kita melihat. Bapak Ibu, Anda menerima janji, Tuhan akan menyertai anakmu sekolah sampai selesai. Tapi Anda lihat saldo, Anda down. Anda menerima janji akan sembuhkan, tapi Anda melihat fisik, Anda down. Betul Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Kalau begitu gimana Bu? Jangan lihat. Gimana Bu punya mata jangan lihat? Saudara tahu bagaimana cara Tuhan menguatkan Abraham selama 25 tahun? Mata. Kau tahu? Dikasih lihat bintang dan pasir. Bapak Ibu tahu ceritanya kenapa Tuhan kasih lihat bintang dan pasir? Kenapa enggak lihat mall atau lihat apa gitu? Enggak lihat saldo atau lihat apa gitu? Kenapa Tuhan suruh lihat bintang dan pasir? Why?
This is the story. It's not written in the Bible, but I'm sure it's not really too far from the real one. It just come from my imagination. Ceritanya kayak gini nih, tak ceritain nih. Burut kok tahu? Tahu, karena aku ngintip. Abraham sama Sarah. Di dalam perjanjian lama zaman dulu orang Israel, yang paling banyak kerja itu cewek. Makanya cewek itu kerjanya apa? Ngatur ternak. Bapak Ibu ingat cerita Ribka, istri Ishak, pegawainya Abraham datang cari istri. Lalu dia ngomong, siapa yang ngasih aku minum? Plus nawarin ngasih minum onta-ontaku, itulah yang kau tetapkan. Ketemulah seorang perempuan, Ribka, ngasih minum plus onta-onta. Onta itu bukan ngasih minum 1 botol Bapak Ibu. Onta itu 1 galon itu kurang, 1 onta 1 galon kurang. Jadi kalau seorang perempuan ngasih minum onta-ontanya, berapa banyak galon dia harus bolak-balik. Wanita zaman Israel itu dulu pekerja keras. Abraham punya banyak ternak, siapa yang ngatur? Bu Sarah. Iya, Nyonya Sarah. Jadi saya curiga, istri-istri zaman dulu yang cantik, itu yang gemuk-gemuk. Sorry. Yang kurus, kurang bertenaga. Mungkin kayak saya nggak laku di Israel. Oh Bapak Ibu kalau ke Israel tuh asik. Saya ke Turki, Bapak Ibu kalau di Israel kalau cara nyari istri itu gampang. Di tiap tenda itu kalau dilihat ada bendera putih, itu berarti ada anak perempuan yang belum married. Tapi di Turki lebih gampang lagi kalau cari istri. Di setiap rumah kalau ada anak perempuan yang belum married, belum laku gitu ya, maka orang tuanya akan memasang botol, ini dikasih stick, botolnya dituang di balik gini, botol kosong. Kalau anaknya 3 belum married, maka dia akan pasang 3 botol, dan botol yang dipilih adalah sesuai body anaknya. So it's very easy. If you want to find the chubby one, just see the bottle. Okay? If the bottle is just what lemon tea, that's so small. But if you find water galon, serius Bapak Ibu, saya waktu sama suami ziarah ke Turki, ke 7 jemaat, kita ketawa lihat di atap-atap. Yang kita liatin bukan tempat wisata, yang kita liatin botol-botol di atas atap. Wah ini 5 nih, wah ini 3, wah ini kecil-kecil nih kurus-kurus. Loh ini botol minyak yang rada endut, kita sudah, rada gendut ini. Tapi kami lebih tertawa keras ketika menemukan galon aqua. What? Ini seberapa badannya? Oh my God. Jadi cowok gampang, tinggal lihat, botol aqua gue mau nih sebotol aqua gitu lah, tidak apa-apa. You just come, bawa mas kawin. Iya. Apa mau dipraktekkan? Pak San masang botol di atas. Nanti Kela sama Audrey ngamuk-ngamuk, apa-apaan sih? Saya masang botol di atas. Anak saya kan belum married semua gitu kan. Pokoknya yang belum married itu, anak yang belum married itu dipasangin botol di atas itu. Sampai lupa aku khotbahnya tutup mana. Oh ya Sarah. Jadi Bapak Ibu, Sarah ini curiga saya, Sarah ini rada gemuk. Nah kan dia yang ngerjain semua, ternaknya Abraham banyak, Abraham kaya. Jadi dia tidur lebih awal, lebih sorean, capek. Abraham belum. Lalu dia masuk ke tenda, mau nyusul tidur. Ternyata si Sarah kan capek. Orang tambah umur ngoroknya tambah keras. Burut kok tahu karena saya juga ngorok. Saya dulu enggak ngorok loh. Enggak tahu kok tambah umur kok ngorok ya. Perasaan dulu masih imut-imut gitu enggak ngorok kok. Ngapa? Bu Lucy bongkar aib.
Kalau itu masih tetap dulu sekarang dan selamanya, Bu. Jadi ternyata orang tambah umur tuh tambah ngoroknya keras. Plus tambah capek. Saya bayangin Sarah tidur, ngorok. Si Abraham mau tidur, aduh berisik. Krok. Lalu Abraham mulai berpikir, Tuhan, mungkinkah model begini hamil? Nafas saja Senin Kamis mau putus. Bagaimana dia nanti ngejan? Mau ngorok aja. Aduh Tuhan, ini nyambung gak napasnya ini? Dia mulai down. Kenapa? Lihat Sarah ngorok. Tuhan bicara. Ini ceritanya kenapa muncul bintang sama pasir. Bram, iya Tuhan, jangan lihat Sarah. Maksudnya kalau kau lihat Sarah kau akan down. Lu terus gimana Tuhan? Lihat apa? Oh aku kelihatan ini. Keluar dari tendamu. Abraham diajak keluar sama Tuhan. Lihat ke atas Bram. Ada apa di atas? Bintang Tuhan. Siapa yang naruh bintang sebanyak itu Bram? Engkau Tuhan. Bram, kalau aku bisa naruh bintang sebanyak itu, masa cuman gantung satu janin aja di rahim istrimu? Adakah yang sulit bagiku? Oh enggak Tuhan, bintang segitu banyak aja Tuhan kengangguran bisa pasang semuanya. Oh Tuhan, cuman pasang satu janin, mudah buat engkau. Imannya kuat. Gitu ceritanya. Lo enggak percaya, balik tenda. Tuhan, mungkinkah? Sudah dikasih tahu jangan lihat Sarah. Ya Tuhan, lihat bintang. Jadi Abraham di pinggir tenda ngeliatin bintang sampai ngantuk. Tidur. Besok pagi bangun. Sarah belum bangun, kecapean banget. Waktu Abraham bangun, pakainya Sarah rupanya berantakan semua. Kelihatan nih area perut kayak terong. Terong mengkeret. Kerut-kerut. Lalu Abraham mulai down. Tuhan, mungkinkah rahim model tomat busuk bisa hamil? Kayaknya susah nih Tuhan. Ini udah mengkeret semua. Mana mungkin hamil? Abraham sudah tak kasih tahu, jangan lihat Sarah. Lihat apa Tuhan, ada bintang. Sini keluar. Ngajak keluar. Lihat apa? Lihat Bram, pasir. Sebanyak itu. Bram, aku tuh yang naruhin semua. Aku yang bikin Bram. Kalau aku bisa bikin sebanyak itu, masa naruh satu aja? Aku enggak bisa. Bisa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kuat. Lihat Sarah down. Lihat pasir kuat. Makanya Tuhan bilang, lihatlah bintang, lihatlah pasir. Gitu kira-kira ceritanya Bapak Ibu. Saya percaya tidak sesat-sesat amat kok. Artinya, kalau engkau melihat Sarah, kau akan down. Harus lihat apa Bu? Lihatlah bintang dan pasir. Lihat fokus sama apa yang Tuhan janjikan. Bila perlu tulis besar-besar, taruh di kamar saudara supaya mata saudara melihat terus. Loh ya toh? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tulis, gede. Karena ketika saudara lihat saldo, down. Jangan lihat saldo, lihat aku berkati engkau berlimpah. Oh haleluya. Lihat saldo. Gitu loh ya, amin. Yang jomblo-jomblo juga gitu. Jangan lihat diri sendiri yang meragukan. Lihat janji Tuhan. Fokus kepada kuasanya. Sampai kapan Bu? Sampai jadi nyata. It's not easy. Tapi it's possible. Stay strong. Kalau Tuhan sudah melepaskan covenant-nya, jaga mata saudara.
jangan lihat Sarah. Amin. Lihat apa Bu? Kalau saudara berdoa untuk pemulihan suami nih misalnya, suamiku kok tambah kurang romantis misalnya gitu. Jangan lihat itunya, lihat janji Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh yes. Lihat suami lagi down. Lihat lagi tulisan aja. Enggak usah lihat ke sana, yang bikin down enggak usah dilihat Bapak Ibu, enggak usah dilihat. Saya proses loh perjalanan waktu ada benjolan ini. Perjalanan Bapak Ibu. Nih ada saksinya nih Ci Eni nih. Ci, aku ada benjolan loh. Ci Eni ngomong gini, aja Mbak pegangin hati-hati itu tumor loh. Aku tambah wedi, oh tambah gak kuat aku, tambah don mateng tumor. Iya tumor baik, saya tak pegang tumor kok tumor, bahaya bener. Anda tahu Abraham itu kuat, kenapa? Selain lihat bintang dan pasir, karena tidak ada Mr. Google. Mr. Google, gara-gara benjolan, saya Google, benjolan di leher, kiri, keluar loh. Benjolan di leher kiri dan leher kanan bisa beda loh. Terus ada kemungkinan leukemia, oh Tuhan. Cancer, oh my God. Terus hipotiroid, hypertiroid. Hipotiroid gejalanya dinginan. Hypertiroid kepanasan. Bapak Ibu percaya enggak gara-gara baca gitu. Sebetulnya enggak dingin jadi gua merasa dingin-dingin. Anda enggak percaya coba buktikan. Ayo kena corona ini loh enggak usah jauh-jauh. Waktu corona lagi membara berita-beritanya, Anda gatel dikit mateng corona. Jangan-jangan kena corona aku. Iya enggak? Dangerous loh. Dan bisa gara-gara baca Mr. Google kedinginan, saya bisa kok dingin ya. Ditambah dengan penguatan lagi. Misalnya keluarga saya, lo berarti hipo. Loh ya bener hipotiroid. Mama kurang garam. Saya sampai mau cari di Kohl's garam. Terus suami sampai begitu cintanya belikan saya camilan yang penuh garam. You know, itu bisa bikin kita down. Saya ingat awal ke Perth, saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, pernah doakan saya, Pastor D. Dia waktu tumpang tangan, dia bilang begini, you will be healthy and you will live long. Jadi saya tuh ingat nubuatan itu, you will be healthy and you will live long. Masa 4 bulan kemudian, I will have cancer atau tumor. No, saya ngomong, I will be healthy and I live long. I will be healthy and I live long. I will be healthy and I live long. Lihat benjolan, tumor. Terus besoknya, kok tambah besar ya? Aduh. Terus besoknya, kok tambah keras ya? Padahal enggak keras, tapi karena terlalu ngerasa, jadi ngerasa keras. Dangerous. Jangan ngelihat itu. Stay dengan apa yang Tuhan janjikan. Tidak peduli apa keadaan bilang, kalau Tuhan sudah janji memulihkan anak-anak saudara, Dia akan genapin dengan sempurna.